Keluarga Kristen, sahabat Kristus, yang diberkati dan dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian, dan salam jumpa dalam santapan harian keluarga di hari ini, bagi keluarga Kristen, sahabat Kristus, dimanapun saudara berada. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Keluarga Kristen, sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah Tritunggal, firman yang hidup, di saat ini kami hendak membaca firman-Mu, kami mohon, terangilah hati kami, rasio kami dan pemikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Amin. Sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari 1 Tawari pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaat Israel, "Jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang di sekeliling tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya." Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Shihor di Mesir sampai ke jalan menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala, ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertakhta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Usa dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus rebana, ceracap dan nafiri. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen, sahabat Kristus, yang diberkati, santapan harian keluarga Kristen di hari ini berjudul, Tanyakan Tuhan dan jadikan Dia alternatif pertama. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena kita telah tiba dengan selamat di penghujung usbu ini. Hari ini kita belajar dari Daud dan umat Israel dalam menangani tabut perjanjian. Benda yang adalah lambang kehadiran Allah yang hanya bisa diangkat atau dipegang oleh para imam dari suku Lewi. Jika kita membaca perikop 1 Tawari pasal 13 ayat 1 sampai 8, maka kita akan menyimpulkan bahwa Daud telah melakukan yang terbaik sebagai seorang pemimpin. Ia tidak memutuskan sendiri apa yang hendak dikerjakannya, tetapi ia berunding dengan para pemimpin pasukan dan mengumpulkan orang Israel, termasuk para imam Lewi dari berbagai penjuru. Tapi, kenapa terjadi malapetaka saat tabut itu dipindahkan hingga memakan korban? Rupanya, yang baik menurut Daud belum tentu baik menurut Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah Daud harus bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu, langkah selanjutnya akan Tuhan tentukan dengan caranya. Jika hal ini dilakukan oleh Daud, maka Usa yang bukan berasal dari imam Lewi tidak akan menyentuh tabut yang berakibat kematiannya. Keluarga Kristen, sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, jika Daud lebih dulu bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi hikmat untuk menyerahkan tugas memimpin pujian kepada kaum Lewi
sesuai aturan di Israel. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita berinisiatif melakukan sesuatu tanpa bertanya kepada Tuhan. Tuhan menjadi pilihan terakhir dalam perencanaan kita, bukan pilihan yang pertama atau alternatif yang pertama. Sehingga kita sering gagal dalam melakukan suatu pekerjaan. Karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, baik Papa sebagai pemimpin dalam keluarga maupun Mama dan anak-anak, harus menjadikan Tuhan sebagai alternatif pertama dan utama dalam setiap perencanaan kita. Maka Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai pemimpin yang agung, akan menuntun kita untuk melakukan yang baik dan benar menurut Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami untuk menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dalam setiap perencanaan kami. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin.